Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, coba kita perhatikan sekarang materi kita ini adalah tentang mad, ya. Al-maddu huwa ziyadah. Maksudnya itu apa? Mad itu artinya adalah menambah. Ya. Secara istilah yaitu mad diistilahkan sebagai memanjangkan suara pada huruf mad. Kenapa? Karena adanya sebab. Ya. Pada huruf mad karena adanya sebab. Terus kemudian tempat keluarnya makhraj ini, ya, tempat keluarnya huruf-huruf mad ini adalah al-jauf atau rongga mulut, yaitu, ya, maksudnya rongga mulut itu yang mana, ya? Rongga mulut itu yang adalah tambahan suara panjang, ya, tambahan suara panjang atau panjangnya suara yang berakhir di udara. Contoh nih, kalau ba itu kan di bibir saja makhrajnya, ya, ba. Tapi kalau kita panjangkan, ba. Jadi yang panjang suara itu bukan lagi di bibir, tapi di al-jauf. Itulah yang dimaksud dengan mad. Jadi semua yang huruf baru ketambahan mad, maka huruf mad itu makhrajnya adalah di al-jauf. Seperti itu, anak-anakku sekalian. Bisa dipahami, ya? Ya, jadi kalau ba, bi, bu, ta. Kalau ta kan hurufnya di ujung lidah ke langit-langit. Tapi panjang suara itu bukan di ujung lidah lagi, ya, tapi di rongga mulut. Dan suaranya pun berakhir di udara. Coba perhatikan nih. Ba, ta, sa, bi, ti, si. Ya, dia tidak sangkut di tenggorokan. Kebanyakan kita biasa membaca ini seperti ini. Wadduha wal-laili idza saja. Ya, seperti itu, ya kan? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Dia mati hamzah gitu loh. Jadi seolah-olah huruf mati itu ketambahan huruf lagi. Ada huruf hamzah baru ya di belakangnya, ya. Itu yang dikatakan salah. Hurufuhu salasatun li fa'iha min lafzi wayin wa hiya fi nuhiha. Huruf mad itu kata Imam Jamzuri ada 3. Maka hafalkanlah dari lafaz wai. Berarti wai, waw, alif dan ya. Dan ini contohnya. Nu berarti waw sukun yang didahului huruf dhammah. Jadi itu huruf mad itu, ya, mad aslinya. Kalau ada waw sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat dhammah, itulah mad aslinya. Ya, sukun yang didahului oleh huruf yang harakat kasroh, itu juga mad asli. Alif, ya, pasti huruf belakangnya fathah, maka itu juga dinamakan mad asli. Jadi bacanya nu, hi, ha. Seperti itu. Adapun pembagian mad, ya, Imam Al-Jamzuri mengatakan wal maddu asliyun wa far'iyun lahu. Jadi mad itu ada 2 macam. Ada mad asli yang kadarnya 2 harokat saja, ya. Ini mad asli kadarnya 2 harokat saja. Adapun mad far'i ini adalah mad asli yang mendapatkan tambahan kadar panjang. Karena ada sebabnya. Sebabnya ada 2 macam. Ada sebab karena ketemu sama hamzah, maka dia panjang. Ada sebab yang kedua adalah sebab karena ketemu sukun. Nah, jadi sebabnya ada, ya. Jadi sebenarnya mad far'i ini adalah dia cabangnya daripada mad asli. Sebenarnya dia adalah mad asli, tapi dia dipengaruhi oleh hamzah dan sukun, makanya dia menjadi panjang. Kita perhatikan ini. Mad asli mad tabi'i adalah tambahan panjang suara yang kebiasaannya dibaca dengan kadar 2 harakat. Jadi kalau ada yang kita baca dengan 2 harakat saja, ya, innalil muttaqina mafaza. Jadi muttaqi itu adalah mad asli. Mafa mad asli juga. Za mad asli juga tuh. Kenapa? Karena dia di kadarnya 2 harakat saja. Sedangkan mad far'i itu nanti panjang, ya. Begini, ya, mana? Iza jaa nas. Itu panjang. Kenapa? Karena di depannya ja itu ada hamzah. Coba perhatikan. Iza jaa, itu kan anasru, berarti hamzah yang membuat jadi mad itu jadi panjang. Adapun yang kedua karena ketemu sukun. Contoh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua yang
terakhir-terakhir itu semua ketika kita wakaf itu panjang semua. Itu sebab apa? Sebenarnya ada mat asli ya, sebabnya karena kita kalau wakaf itu huruf-huruf akhir itu semua diganti menjadi sukun. Sehingga mat asli itu bertemu sukun karena wakaf, sehingga dia bisa dibaca panjang. Seperti itu. Ini yang kita akan bahas sekarang adalah yang dikategorikan sebagai mat asli saja. Ya, tidak bahas dulu mat far'i, nanti itu. Yang kita bahas adalah mat yang kadar mat asli saja yang dibaca dengan 2 harakat. Ini adalah yang dikategorikan sebagai mat asli. Yang pertama adalah badal, yang kedua iwad, yang ketiga adalah silah kasirah. Nah, tamkin juga termasuk, cuma tamkin ini ya tidak hampir sama aja lah ya. Tabi harfi ini juga toha, ha, mimnya tidak ya, karena mimnya panjang jadi bukan mat asli. Jadi yang dibilang panjang itu 2 harakat itulah mat asli. Jadi ini semuanya ini adalah kategori mat asli. Ustaz masukkan 3 aja, kenapa? Karena tamkin dan tabi'i harfi ini tidak dibahas di bab atau di matan Tuhfatul Atfal ya, sehingga 3 aja ini ya. Baiklah, kita lihat ya, ini macam-macamnya, macam-macam kategori mat asli. Mat asli yaitu atau mat tabi'i adalah tambahan panjang suara yang biasanya dibaca dengan kadar 2 harakat saja. Karena apa? Karena belum dipengaruhi oleh sukun atau hamzah ya. Hurufnya apa? Matnya badal, iwad, silah kasirah. Tamkin juga ada ya, tamkin dan tabi'i harfi. Tapi tidak usah masuk yang ini aja 3 di atas nih. Terus kita jelaskan mat tabi'i atau mat asli ya. Jadi tabi'i itu dari kata tabiat. Ya, tabiat itu kan artinya kebiasaan. Ya, kebiasaannya orang-orang Arab itu kalau baca mat asli itu 2 harakatnya. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, itu yang dikatakan kebiasaan atau dikatakan tabi'i. Mat asli arti aslinya mat. Ya, aslinya mat itu kan 2 harakat saja. Dia adalah tambahan panjang suara yang biasanya dibaca dengan kadar 2 harakat. Seperti yang dikatakan Imam Jumzuri dalam kitabnya. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham syartu wa fathun qabla alfin yultazam. Syaratnya mat itu ya, maksudnya harus senantiasa ada kasroh sebelumnya. Coba kita lihat. Ada kasroh sebelum ya sukun. Nah, ada kasroh sebelum ya sukun. Jadi kalau umpamanya lihat seperti gini nanti jangan bilang huruf B bertemu ya. Tidak seperti itu. Tapi yang disebutkan harakatnya. Harakat kasroh bertemu ya sukun. Harakat fathah bertemu alif. Harakat doma bertemu waw sukun. Nah itu. Perhatikan nih. Dan doma sebelum waw. Berarti ada doma sebelum huruf waw. Tuh, ada doma sebelum waw sukun. Terus dan ada fathah sebelum alif, ada huruf fathah sebelum alif. Jadi inilah semua yang dikategorikan sebagai mat asli, ya. Ba, ta, sa. Ya, kalau ini belum ada harakatnya, belum ada matnya. Maksudnya belum ada matnya, sehingga bacanya seperti ini aja. Ba, ta, sa. Ketambahan alif, ba, ta, sa. Ya. Coba nih kalau berharakat kasar dia, bi, ti, si. Belum panjang. Nanti ketambahan ya sukun baru bi, ti, si. Nah, terus ketika doma juga demikian. Tu, bu, su, bu, tu. Maka ketika ketambahan wasukun di belakangnya atau di depannya, maka dia menjadi panjang. Tu, bu, su. Nah, itulah yang panjang, itulah yang dimaksudkan makhrajnya di al-jauf, di rongga mulut. Seperti itu. Kemudian bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun jaba'da maddin fat tabi'i yakun. Selain huruf hamzah dan sukun yang datang setelah mat, itu adalah mat tabi'i semua. Maksudnya nih, kalau ada huruf seperti ini, tidak ada ketambahan di depannya huruf sukun, ya maksudnya tidak ada ketambahan huruf sukun dan huruf hamzah, maka hurufnya ini tetap asli, namanya mat asli atau mat tabi'i. Ya, karena kalau ketambahan nanti hamzah di belakangnya maka panjang dia. Ba yang harusnya ba 2 harakat saja, kalau ada hamzah di belakangnya ba, begitu. Nah, kalau umpamanya di depan ada nun sukun, huruf sukun menjadi ban, panjang dia. Tukadziban. Nah, panjang kenapa? Karena ada huruf sukun. Seperti itu ya. Baiklah, kita lihat sekarang ininya. Ini jika wakafnya ya, maka semua huruf itu berakhir menjadi sukun. Sekarang kita lihat dulu bawahnya jenis-jenisnya, macamnya. Ini bad badal. Kenapa dikatakan mat asli mat badal ini? Ya, karena bad badal ini sebenarnya di dalam riwayat lain mat badal ini dibaca dengan kadar panjang.
panjangnya bisa 6 harokat, 5 harokat gitu. Nah, sama dengan mad wajib, ya. Ya itu ya. Tapi kan kalau di dalam Hafs an Asim, dia cuma ya riwayat Hafs an Asim pembacaannya cuma 2 harokat saja. Makanya mad badal ini kita masukkan di dalam kategori mad asli, ya. Meskipun di dalam buku lain ada mad badal ini dia dikategorikan sebagai mad far'i. Seperti itu. Dia adalah yang asalnya mengganti dari huruf semulanya hamzah sukun yang diganti menjadi huruf mad. Ya sebenarnya itu hamzah sukun diganti menjadi huruf mad, kadar panjangnya 2 rakaat. Quddimal hamzu 'alal mad wada padal ka'amanu wa imanan khuza. Coba perhatikan ka'amanu. Amanu ini sebenarnya dia a'manu. Nah, cuma dibadalkan atau digantilah huruf yang hamzah sukun itu menjadi amanu. Begitu. Imanan sebenarnya imanan, diganti menjadi mad supaya enak dibaca. Imanan. Nah, seperti itu. Ya, coba perhatikan jika hamzah ada sebelum huruf mad, maka inilah mad badal. Tuh, perhatikan ya. Kalau ada hamzah sebelum ini macam ini. Hamzah sebelum huruf mad, ya. Hamzah sebelum huruf mad, maka dia adalah mad badal. Jadi kalau ada hamzah 2 harakat, a, i, u, nah seperti ini. Amanu, ya. Imanan, utia. Jadi semua hamzah yang 2 harokat itu namanya mad badal. Al-Qur'anu, Adama. Semua ini dikategorikan sebagai mad asli saja. Ya, ini asal-asalnya sebenarnya. Amanu sebenarnya dari kata amanu. Imanan dari kata imanan. Utia. Ya. Terus Al-Qur'anu memang dari kata Al-Qur'an saja asli. Ini tidak diganti. Tapi yang namanya mad badal itu diusahakan semuanya sama hamzah yang 2 harokat, ya. Mad iwad. Sekarang kita lihat mad iwad dulu. Mad iwad adalah pengganti tanwin, ya. Kenapa dia dikategorikan mad asli? Perhatikan nih. Mad iwad itu dia setiap wakaf pada tanwin fathah kecuali huruf tak marbutoh. Ya, kecuali tanwin fathahnya itu tak marbutoh. Kenapa mad iwad itu dikategorikan sebagai mad asli? Karena sebenarnya ya iwad itu dari kata ganti. Maksudnya mengganti tanwin fathah menjadi mad asli. Ya, tanwin itu yang kan kalau tanwin itu berarti akhirannya anun. Ya, contoh nih azaban itu kan nun terakhir ya. Aliman berarti bunyinya nun terakhir. Azaban, aliman, semua huruf nun. Tapi nunnya itu diganti. Coba nih. Azaban, aliman menjadi ini tanwinnya nunnya dibuang menjadi alima. Nah, digantilah dia menjadi alif. Alima, azaban, alima. Minas sama imaan menjadi minas sama imaa. Kalau 2 harokat itu berarti dia mad asli. Saduqatihinna nihlah. Nah, kalau ini tidak, ya semua tanwin fathah, ya itu kalau wakaf menjadi mad asli kecuali tanwin fathah pada tak marbutoh. Kalau tak marbutoh seperti gini, yang tak ini ha menjadi ha kalau wakaf ya. Nihlah kalau wakaf dia tidak nihlata tapi menjadi saduqatihinna nihlah. Ya seperti itu. Sehingga perbedaannya mad iwad ini dengan yang tanwin fathah yang semua selain daripada tak marbutoh adalah tanwin fathah semuanya dibaca dengan kadar 2 harakat ketika wakaf. Namun ketika pada tanwin fathah yang pada tak marbutoh maka wakafnya menjadi sukun saja. Baik, sekarang kita lihat yang silah kasirah. Kenapa dikategorikan sebagai mad asli? Ya, mad silah kasirah yaitu dia adalah hak domir, pengganti orang ketiga laki-laki tunggal yang dia dibaca dengan mad ketika didahului atau berhadapan dengan huruf yang berharakat. Kemudian dia bertemu dengan huruf selain hamzah. Mad silah kasirah ini terjadi hanya ketika bacaan disambung atau diwasalkan. Ya, kenapa? Ya, disambung pada kalimat berikutnya. Namun ketika wakaf maka hak domirnya ini menjadi sukun sehingga tidak ada mad. Contoh ya. Malahu fil akhirati. Kan lahu ini 2 harakat ya. Nah, sehingga menjadi mad asli. Wa ma lahu fil akhirati. Akhirat ini juga mad asli. Padahal ini mad badal ya. Wa ma, ini mad asli ini. Wa ma lahu fil akhirati. Tapi kalau wakaf pada lahu ini menjadi wa malah. Dia tidak menjadi mad. Makanya dinamakan mad silah kasirah. Karena silah itu artinya hubungan. Ya, hubungan maksudnya nanti dihubungkan baru dia menjadi mad asli.
Kalau kita wakaf padanya maka tidak ada mat. Nah, itu dinamakan mat asli mat silah. Ya, perbedaannya mat silah dengan mat asli. Maksudnya kalau mat asli itu setiap kita wakaf maupun kita sambung pada mat asli itu dia tetap kadarnya 2 harokat. Sedangkan mat silah ini kok dia tidak dibilang mat asli saja. Kenapa? Karena kalau mat silah itu yang artinya hubungan, nanti dia dihubungkan ke huruf berikutnya, baru dia menjadi mat asli. Kalau wakaf maka tidak ada mat, makanya dinamakan mat silah. Seperti itu anak-anak sekalian ya. Amanna bihi kullum min indi rabbina. Coba kita wakaf. Amanna bih, bukan amanna bihi. Nah, kalau mat asli ada matnya. Amanna bihi, seperti itu. Ya, contoh ini. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Ibadihi, hi-nya ini adalah sebenarnya mat asli kalau disambung. Coba 2 harakat aja nih. Bi'ibadihi yarzuqu. 2 harakat kan? Tapi coba kita wakaf di sini. Allahu latifum bi'ibadih, maka tidak ada mat. Beda dengan ketika kita wakaf pada mat asli. Kita cari wakaf pada mat asli. Ya, seperti ini ya. Yuridu harsat dunya. Yuridu harsat dunya. Maka dunia ini wakafnya pada mat asli, maka 2 harakat gitu nah. Dia tidak dibaca yuridu harsat dunni, nggak bisa. Nah, itulah perbedaan mat asli dan mat silah kasirah. Sekarang tugas kalian adalah mencari bacakan dulu baru sebutkan nama-nama matnya tersebut ya. Contoh ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini contohkan ya. Izanya ini mat asli. Kenapa? Karena ada alif yang didahului oleh huruf yang harakatnya fathah. Sehingga namanya mat asli. Ja-nya ini mat asli. Tapi kok ada benderanya? Nah, karena mat aslinya dipengaruhi hamzah. Sehingga mat aslinya harus panjang. Nah, seperti itu. Makanya bukan mat asli lagi namanya. Tapi mat wajib. Tapi ini tidak usah dulu kita perbaiki. Kita bahas, tidak usah dulu ya. Yang jelas mat aslinya ini iza, ja-nya bukan, kenapa sudah ada bendera. Nasrullahi ini ru tidak panjang. Kenapa? Karena ini alif ini bukan memanjangkan domah ya. Begitu. Nasrullahi wal fath. Tidak ada mat lagi selain iza. Wa anzala minas sama. Ini semuanya bukan mat asli. Kenapa? Karena mat asli sudah dipengaruhi hamzah. Jadi bukan lagi mat asli. Rijalan katsira wa nisaa. Ini ma'an. Maaf, ini ma'an. Ma'an. Ma menjadi kalau wakaf pada tanwin fathah menjadi mat asli. Perhatikan wa anzala minas samaa'i maa'a. Berarti 2 harokat ya. Nah, jadi wakaf pada tanwin fathah itu adalah mat asli. 2 harokat. Rijalan katsira wa nisaa. Nah, itu 2 harakat. Rija mat asli, kasi mat asli juga karena ya sukun didahului kasroh. Wa nisa mat asli yang bertemu hamzah, panjang dia, tapi bukan mat asli namanya. Wakafnya menjadi mat asli. Kenapa? Karena wakaf pada tanwin fathah. Wa nisaa. Ya, sekarang tugas kalian di sini. Di ayat berikutnya. Hunafa wa yuqimus sholata, wa ini sebutkan cukup 3 ayat saja ya. Dari ayat ini 1 hunafa wa yuqimu minal ilmi, terus wanidaa sampai sini. Yang ini enggak usah lah terlalu panjang, nanti lama waktunya, durasinya panjang ya. Jelaskan di sini nama cari mat-mat aslinya, sebutkan dan kirimkan. Itu buat tugas kalian. Baca dan sebutkan nama-nama matnya. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.